Para ulama mentakrifkan ikhlas itu banyak. Salah satunya bahwa ikhlas itu tujuan manusia dalam seluruh ketaatannya, dalam seluruh amalnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ikhlas dalam satu versi para ulama. Jadi ikhlas ialah qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarrad taqarrubi ilallah ta'ala. Tujuan manusia dalam taat kepada Allah, dalam taatnya dan dalam amalnya itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Di antara akhlak hati yang baik lagi, di antara adab yang baik, yaitu ikhlas dan ridha. Ikhlas dan ridha. Ikhlas artinya ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarrad taqarrubi ilallah ta'ala. Para ulama mentakrifkan ikhlas itu banyak. Salah satunya bahwa ikhlas itu tujuan manusia dalam seluruh ketaatannya, dalam seluruh amalnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ikhlas dalam satu versi para ulama. Jadi ikhlas ialah qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarrad taqarrubi ilallah ta'ala. Tujuan manusia dalam taat kepada Allah, dalam taatnya dan dalam amalnya itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Wa iradati wajhihi wa daril akhirah, dan menghendaki keridhaan Allah, menghendaki zat Allah, dan menghendaki negeri akhirat. Nah, itu ikhlas. Imam Ghazali mengkategorikan ikhlas ini kepada dua. Pertama, ikhlas fil amal. Yang kedua, ikhlas fi talabil ajri. Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, ikhlas dalam menuntut balasan. Nah, ini yang perlu kita paham. Bila seseorang bisa ikhlas dalam amal, dia mendapat separuh ikhlas. Bila dia
ikhlas dalam menuntut balasan, maka dia mendapat full, sempurna daripada amal-amalnya tersebut. Nah, apa itu ikhlas fil amal? Motivasi dan dorongan dirinya melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah, karena mengharap keridhaan Allah. Itu ikhlas fil amal. Yang kedua, ikhlas fi talabil ajri, ikhlas menuntut balasan. Nah, amal tadi balasannya apa? Balasannya di akhirat, pahala. Itu sempurna. Ada orang cuma ikhlas dalam beramal tapi menuntut pahala kada ikhlas. Contoh, orang ini beramal, misal bersedekah. Kenapa engkau bersedekah? Kenapa melakukan amal sedekah? Semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Balasannya bang, supaya murah rezeki. Nah, ini cuma separuh dapat pahala daripada ikhlas. Dia cuma dapat ikhlas dalam beramal, tapi tidak ikhlas dalam menuntut pahala. Seharusnya, misal kita bersedekah, kenapa kita bersedekah? Dorongannya karena menjunjung perintah Allah, mengharap keridhaan Allah. Balasan sedekahnya di akhirat. Masalah murah rezeki itu janji Allah, sudah kada perlu kita dijadikan sebagai tujuan, dijadikan sebagai balasan. Lain berdoa. Kalau doa dibolehkan baik perkara dunia maupun perkara akhirat, boleh kalau doa. Misal ini kita bersedekah, tujuannya apa bersedekah? Dorongannya semata-mata karena perintah Allah, mengharap balasannya bang di akhirat. Lalu berdoa mudah-mudahan dimurahkan rizki di dunia. Nah, boleh. Kenapa? Doa boleh perkara dunia, boleh perkara akhirat. Tapi kalau amal itu hanya semata-mata urusan akhirat. Ya, orang-orang yang sembahyang hajat, tujuannya apa sembahyang hajat? Apa dorongannya dia melakukan sembahyang hajat? Apa dorongannya? Karena menjunjung perintah Allah. Balasannya ini mengharap di akhirat balasannya. Lalu sesudah sembahyang hajat berdoa mudahan diselamatkan di perjalanan, hendak pulang haji kah, hendak umrah kah. Doanya ini boleh perkara dunia dan akhirat boleh. Tapi kalau amal keduanya harus ikhlas, baik ikhlas dalam beramal maupun menuntut pahala. Contoh lagi, membaca surah Waqiah misal. Ujar Nabi, man qara'a suratal Waqiah kullal lailah lam yusibhul faqru. Barang siapa membaca surah Waqiah setiap malam, tidak akan menimpa kepadanya kepakiran. Lalu dia membaca Quran, membaca Waqiah. Dorongan dia membaca apa? Semata-mata karena Allah. Balasannya, dia mengharap balasannya di akhirat. Masalah kelebihannya dimurahkan rezeki itu janji Allah, kada perlu dijadikan tujuan. Nah, jadi ikhlas itu terbagi kepada dua, ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam menuntut pahala. Nah, banyak bersedekah nih, tujuannya supaya murah rezeki. Murah rezeki itu dunia nih tuh. Nah, jadi bila sudah bersedekah, dorongan bersedekah kenapa? Karena Allah, menjunjung perintah Allah. Balasannya di akhirat. Murah rezeki itu janji Allah, jangan dijadikan tujuan. Kalau hendak juga murah rezeki dijadikan keinginan, maka berdoa. Nah, kalau berdoa itu urusan dunia boleh, urusan akhirat boleh. Jadi bedakan antara amal dengan doa. Misal bersalawat jar,
bersalawat. Kenapa bersalawat? Menjunjung perintah Allah. Tujuannya balasannya rahmat Allah di akhirat. Nah, sesudah bersalawat lalunya berdoa. Ini urusan dunia kata Bapak doanya nih. Ya Allah, sugihkan aku kalau itu baik bagiku. Ya Allah, jadikan aku pejabat kalau itu baik bagiku. Kalau Bapak urusan dunia kalau doa. Duna goradin akhar, bukan tujuan yang lain. Nah, ikhlas itu semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Min mura'atin nas, daripada riya kepada manusia. Bahasa kitanya bertampai-tampai supaya dilihat orang kebaikan kita. Wa talabi mahmadati minhum, dan menuntut pujian daripada mereka. Bukan itu tujuannya. Au tam'in fi jahin, atau menginginkan pada pangkat, au malin, atau harta. Imam Fudail bin Iyad ada berbeda dengan para ulama. Beliau urusan ikhlas ini agak keras. Kalau takrif para ulama yang lain, ikhlas itu tidak riya. Tidak riya. Duna ghadadin akhar min mura'atin nas, bukan tujuan yang lain daripada riya kepada manusia atau menuntut pujian. Bila kada riya, bila tidak ingin mencari pujian, ikhlas. Nah, kalau Imam Fudail bin Iyad, ujar beliau, tarkul amali li ajlinas riya, wal amalu li ajlinas syirkun, wal ikhlasu ayyu afiyaqallah minhuma. Ujar beliau, meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Misal kita hendak beramal, cuma kada jadi gara-garanya manusia yang membuat kita membatalkan beramal ni manusia, itu riya ngarannya. Misal gua hendak ke masjid, lalu ujar kawan, umay pindah ba'alim ya ini, lalu kan jadi ke masjid, nah ini riya orang nih. Ujar orang bahari, takutan riya, akhirnya taduduki riya. Hendak bersedekah, wah kayaknya dipadahkan orang sok dermawan, lalu kan jadi, nah ini riya ngarannya. Meninggalkan amal gara-gara manusia, kan jadi beramal, itu riya. Wal amalu li ajlina syirkun, sedangkan beramal karena manusia itu syirik sudah. Sedangkan kita biasa mentakrifkan riya atau beramal karena manusia, itu riya ajar kita. Misal minta puji orang supaya dinilai orang baik, supaya dianggap orang ahli ibadah, supaya kawan dipercaya orang. Ujar kita ini riya. Tapi ujar Imam Fudail itu syirik ngarannya. Kenapa syirik? Dia beramal bukan kepada Allah tetapi kepada manusia ngarannya. Sembahyang misal, cuma tujuannya supaya disayangi min Tuha misal, atau min Tuha lah. Sembahyang, cuma tujuannya supaya disayangi min Tuha. Berarti sembahyang kepada min Tuha, untuk min Tuha sembahyangnya. Mungkin ada min Tuha kalau sembahyang kalinya. Berarti sembahyangnya ini kemana? Berarti syirik orang ini. Bersedekah karena kawan, supan lawan kawan, namun kada bersedekah, supan disembeti kawan kena, lalu bersedekah supaya dipadahkan orang dermawan. Nah berarti tujuannya beribadahnya kepada manusia, maka syirik. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu ayyu afiyaqallah minhuma,
bahwa Allah selamatkan engkau dari keduanya. Beramal karena manusia kada, meninggalkan amal karena manusia kada juga. Artinya ya tadi kasdul insan fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrubi ilallah. Tujuan manusia dalam beramal seluruh ketaatannya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini biasanya yatimmu sempurna. Ujar para ulama, maka nalillah fahuwa yatim, maka nali ghairi sayyan hadim. Sesuatu yang karena Allah tujuannya baulah apakah, membangun apakah, tujuannya karena Allah, bahwa yatimmu dia akan sempurna. Wa makana li ghairi sayyan hadimu, dan sesuatu yang bukan karena Allah dia rubuh. Rubuh seorang kaina. Kenapa? Karena Allah. Misal mau ulah apa, misal mau ulah yayasan misal. Nah, maulah membangun apakah? Cuma tujuannya nih bukan karena Allah. Kan yayasan keagamaan misal, keagamaan. Atau membangun apakah? Perkumpulan. Cuma tujuannya bukan karena Allah nih, kena ampihan seseorangan ini. Kenapa? Sayyan hadim, dia akan rubuh. Maka nalillah bahwa yatim, sesuatu yang karena Allah dia akan sempurna terus. Nah jadi apapun menyekolahkan anak ke pesantren, niatakan semata-mata karena Allah, ini sempurna kena. Jangan karena tujuan yang lain. Kita kejua, misal hendak jadi apa, hendak menjadi apakah kita. Bila kita niatkan karena Allah, kena baik sempurna. Arti sempurna atau kan ada cacat kalau tuh. Misal kita hendak membangun kampung, cuman niatnya karena Allah, sempurna kena. Tapi kalau karena selain Allah, ini akan rubuh dengan sendirinya. Au tamain fi jahin au malin, atau tamak, rakus pada harta dan jabatan. Wahua, dan dia ikhlas ini syartun likabulil amal. Ikhlas ini syarat bagi diterimanya amal. Amal itu kalau kita lakukan muwafaqati syurut. Misal muwafaqatul arkan, mensesuai rukun digawi rukunnya, syarat sahnya dikerjakan, pembatalnya ditinggalkan. Ini sah. Apakah ini diterima? Belum lagi meskipun sah. Kalau kada ikhlas kada diterima. Contoh sembahyang, mulai takbir sampai salam, rukun-rukun dikerjakannya, syarat sah dikerjakannya, berwudu kayak orang jua, syarat sahnya menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu, suci dari hadas, suci dari najis, ditunaikannya, pembatal ditinggalkannya, salam, sembahyangnya sah. Cuma diterima kadanya belum lagi, bilanya kada ikhlas kada diterima. Jadi sah belum tentu diterima. Tapi bila kada sah pasti kada diterima. Nah, itu masalahnya. Aku jar nang penting hati aja. Nang penting hatinya ikhlas. Tapi gawiannya kada sah, kada bakal diterima. Jadi syarat supaya diterima, pertama sah dahulu, nang kedua ikhlas. Ikhlas saja tapi kada sah, kada kawan. Misal gurunya nih nang diajarakannya tasawuf, misal ujar murid, wahai guru, tolong pang dengarkan bacaan Fatihah. Oh ini benar lah sudah. Kan di antara rukun sembahyang
dia harus memelihara Fatihah, baik hurufnya, panjang pendeknya, makhraj-makhrajnya harus benar itu. Ujar gurunya kada papan itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Nang penting hati ujar guru. Allah kada memandang rupa kalian, kada memandang jasad kalian, kada memandang ini, nang penting hati. Nah, kada kawa itu. Amun Fatihahnya kada sah, kada bakal diterima. Nah, di antara syarat diterima itu ikhlas. Ikhlas. Jadi banyak kah sedikit kah itu kalau kada ikhlas nilainya sama pada kada bernilai. Fala yanfa'ul ilmu walal ibadatu illa ma'al ikhlas, maka tidak bermanfaat ilmu dan tidak bermanfaat ibadah kecuali disertai dengan ikhlas. Ilmu kada bermanfaat, kada ikhlas dan kada dapat juainya. Qala Allah Ta'ala ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah itu agama yang murni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak menerima daripada amal illa makana khalisan, kecuali sesuatu yang adalah dia itu sesuatu khalisan murni, artinya semata-mata karena Allah, kada dicampurni karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, kada dicampuri. Dan ikhlas ini sulit. Ada di dalam riwayat Nabi kita bertanya kepada Jibril, apa itu hakikat ikhlas itu sebenarnya? Jibril kada tahu juga, lalu Jibril bertanya dengan Allah, apa itu ikhlas? Ujar Allah Ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu. Ikhlas itu jar Tuhan salah satu daripada rahasiaku yang aku letakkan itu ikhlas di dalam hati hamba-hamba yang hati-hati hamba yang kucintai. Jadi orang-orang nang kawa ikhlas itu hanya orang-orang nang memang dicintai Allah. Nang orang-orang nang dicintai Allah, nang bujur-bujur murni ikhlas tuh. Jadi kalau orang tuh kawa ikhlas semata-mata karena Allah, orang tuh dicintai Allah sudah. Tanda orang tuh dicintai Allah. Misalnya kita beramal, selama ini beramal, aku ini beramal kan ada tujuan yang lain selama ini selain daripada Allah. Nah, berarti ada tanda dicintai Allah orang ini. Karena ujar Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu salah satu rahasia daripada rahasiaku. Aku letakkan fi qalbi man ahbabtuhu, di hati orang yang aku cintai. Nah, selama ini aku ini memang ada tujuan selain Allah ini. Nah, berarti harus dirubah. Harus dirubah. Khalisan wa butughiya bihi wajhullah, dan dituntut dengannya itu keridaan Allah. Itu ngaran ikhlas. Wa alam annal amilina ala salasati aqsam, ketahui olehmu bahwasanya orang-orang yang beramal itu atas 3 bahagian. Orang beramal itu 3. Pertama, paminhum man ya'malu khasyatal iqab. Ada orang yang beramal itu karena takut siksaan. Ini ikhlas juga ini ngarannya, takut siksaan Allah. Jadi kalau amalnya amal syariat, ikhlasnya pun ikhlas syariat. Orang tuh beramal kenapa mengharap pahala? Itu sudah ikhlas menurut syariat. Misal sembahyang ini amal syariat, maka ikhlasnya pun ikhlas syariat. Kalau inya sudah takut, kenapa sembahyang? Takut dengan siksa Allah. Kenapa sembahyang? Mengharap pahala Allah, itu sudah ikhlas.
Karena sembahyang ini amal syariat, ikhlasnya pun cukup ikhlas syariat. Yang kedua, wa minhum man ya'malu raja'an lisawab. Dan di antara mereka ada orang yang beramal rajaan karena mengharapkan lisawab, bagi pahala. Ini pun baik sudah. Wa minhum man ya'malu imtisalan li awamirillah. Dan di antara mereka ada orang yang beramal itu karena menjunjung bagi perintah Allah, wabtiga liridhah, dan karena mengharap keridhaannya. Wa huwa akmaluhum, dan inilah yang paling sempurna mereka. Mereka nang beramal tadi tuh kan tiga nih. Cuma nih ketiganya nih kategori ikhlas sudah. Bersedekah kenapa? Mengharap pahala, ikhlas sudah nih tuh. Sembahyang takut kena siksa, ikhlas sudah. Cuman ada gulungan orang nang beramal tuh semata-mata karena menjunjung perintah, itu aja. Artinya dia benar-benar masuk dalam penghambaan kepada Allah. Karena menunaikan rububiyah Tuhan. Karena Tuhan ini menunaikan rububiyah Tuhan. Artinya kita sebagai hamba pantas sekali beribadah. Itu aja tujuannya, nggak ada mengharap pahala, bukan karena ini yang paling baik. Makanya ada perkataan para ulama itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, kebaikan orang abrar. Abrar ngarannya. Abrar itu baik artinya. Hasanat tuh kebaikan orang-orang abrar itu sayyiatul muqarrabin, itu masih dianggap jelek oleh orang-orang muqarrabin, oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah ya kayak tadi, bila amal mengharap pahala, ini baik sudah, tapi bagi kaum muqarrabin itu masih jahat. Kenapa? Mengharap selain Allah, masih mengharap makhluk. Pahala itu makhluk, surga itu makhluk. Nah, tapi itu tingkatan orang-orang muqarrabin. Kita misal beramal, pokoknya beramal sudah, sembahyang. Nah, yang penting jangan ada tujuannya selain itu. Wa ammal amalu li ajlin nas wa talabi manzilati indahum, dan adapun bermula beramal li ajlin nas karena manusia, wa talabil manzilah indahum, dan menuntut kedudukan di sisi mereka, wabtiga apa? Bahwa riya. Nah, maka itu ngarannya riya. Ujar sidin di sini. Orang tuh beramal tujuannya manusia, mengharap kedudukan di sisi mereka, itu riya. Al muharramu, riya yang diharamkan. Wa huwa muhbitun li sawab, dan dia riya itu menggugurkan bagi pahala. Habis pahalanya ada. Beramal hendak dilihat orang supaya dinilai orang baik, bersedekah supaya dipadakan orang dermawan. Nah itu gugur amalnya. Mujibun lil makti wal ikab, orang itu berhak atau mewajibkan, maksudnya orang itu berhak bagi kemurkaan dan siksa Allah. Pantas bahasa kitanya. Dalam Al-Quran disebutkan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu dari salat mereka itu lalai. Lalai ini mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Nah itu lalai.
Atau ulama mentafsirkan ada juga lalai di sini maksudnya kada husu. Kada husu. Misal sembahyang kada husu sama sekali. Nah, itu Allah murka. Kenapa Allah murka? Contoh, kita memandiri orang nih, bepandiran lawan orang. Nang kita pandiri ini menyahut aja jawan kita. Cuma nang ke HP aja nah. Nggih aja. Kaina ayo ha nggih. Nah, tapi ke HP aja nah. Nah sama seolah-olah menghadap Tuhan nih, tapi hati ke lain. Orang kayak ini maulah sarik ngarannya. Bisa anak buah di toko, di pandiri menyahut aja cuma HP diikuti. Berapa hari ini tadi rame lah, kayak semalam kok kurang lebih ya. Mata ke HP, bus memandiri nih. Ini orang nih berhak untuk diusir. Nah sama, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat yang mereka salatnya itu lalai. Ada yang mengatakan tafsirnya lalai di sini mengeluarkan salat dari waktunya. Namun ulama-ulama tasawuf mengatakan lalai di sini orang sembahyang hati. Nah, ke situ ke sini lalai. Mulut bismillahirrahmanirrahim, hati kada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, mulut, hati kada alhamdulillahirabbil alamin. Hati memilih iwak di pasar. Nah ya kayak tadi, ini orang yang berhak mendapat murka Tuhan. Makanya wail diancam dengan neraka wail. Alladzina hum yuraun. Nah, orang-orang yang celaka itu orang-orang juga nang salatnya tadi lalai, orang-orang nang riya. Nah, riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang mereka itu riya. Yuraun, orang-orang nang riya. Jadi salat ini dianggap lalai bila mengeluarkan dari waktunya. Namun masih di dalam waktu meskipun terlambat belum lalai lagi. Misal azan jam 12 siang. Kan sembahyangnya belum. Kayaknya jam 1-nya sembahyang tuh pada lalai ngarannya. Lalai kan inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sembahyang itu kewajiban atas orang muslim, nang waktunya tuh sudah ditentukan. Zuhur dari ini sampai ini, asar dari ini sampai ini, maghrib dari ini sampai ini. Dan waktu itu terbagi kan, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, macam-macam kan, ada waktu makruh, ada waktu haram, macam-macam. Kalau kita belajar waktu-waktu sembahyang itu, nang penting kada keluar pada waktu. Nang kedua, jangan lalai, artinya dipaksa hati itu supaya husu. Bila kada husu, ya kayak tadi bisa dimarahi orang. Muha ke lain dipandiri. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, man talabad dunya bi amalil akhirah. Barang siapa menuntut dunia bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Mencari dunia dengan amal akhirat. Tamasallahu wajhahu. Wajahnya ini Allah. Apa tamasanya? Bahasa kitanya itu wajahnya ini
Dia kayak hitam, kayak keruh, Allah keruhkan. Dan Allah tetapkan namanya itu di catatan orang-orang ahli neraka. Ditulis maksudnya, disetimpil. Tamasallahu wajahu itu disetimpil, bahasa kitanya, disetimpil Allah wajahnya. Kemudian orang itu namanya tuh ditulis di catatan orang-orang penghuni neraka. Wa mahaka zikrahu, dan Allah hapus sebutannya, dihapus Tuhan, dibinasakan, dihabiskan. Dan Allah tetapkan namanya itu pada catatan para penghuni neraka. Itu orang nang beramal mencari dunia tapi dengan amal akhirat. Bahaya mencari dunia dengan amal akhirat. Di sini ada qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, al-amalu li ajlina syirkun wa tarkul amal li ajlina siryaun wal ikhlasu ayyuhafiyallahu minhuma. Nah, sama tadi. Nah, kemudian sesudah ikhlas di sini adabnya lagi ridha. Ikhlas kemudian ridha. Nah, ridha ini, ridha bil qada itu fardun lazimun. Ridha dengan ketentuan Allah ini adalah akhlak hati nang baik lagi. Jadi ridha itu dengan ketentuan Allah itu keparduan. Bila kada ridha artinya berdosa. Nah, sawaun kana huluwan au murran, sama adalah ketentuannya itu pahit atau manis, manis atau pahit, harus ridha. Bila kada ridha berdosa. Kan sama datangnya dari Allah, keduanya itu nang manis dari Allah juga, nang pahit dari Allah juga. Maka bukan hanya nang manis saja nang ridha, nang pahit pun harus ridha. Nang sakit maksudnya nih. Apalagi kita tahu rumus sakit dari Allah itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Untuk misal dokter itu menyakiti kita, ridha kita, dibelahnya badan kita nih, dibelahnya. Cuma kenapa kita ridha? Kita tahu tujuannya ini untuk mengeluarkan penyakit kita. Disuntik oleh dokter, sakit disuntik tuh. Cuma tahu kenapa dokter ini menyakiti kita, ditusuknya untuk apa? Menyembuhkan kita. Maka kita bukan hanya ridha, bahkan berterima kasih. Terima kasihnya kita beri duit lagi dokternya. Nah, kayak itu juga ridha kita ini apabila didasari pengetahuan kita seperti itu, apabila didasari pengetahuan kita seperti itu kepada Allah, nah itu mudah. Misal kita diberi Allah ketentuan yang pahit karena musibah, sakit, ya, tahu kita, oh ini mungkin Allah menghapuskan dosa, atau mungkin ini meninggikan derajat,
Banyak kemungkinan-kemungkinan, atau mungkin untuk menghindari bahaya yang lebih besar, musibah yang lebih besar, aku diberi musibah yang kecil. Nah, kalau anggapan kita seperti itu, nyaman kita ridho awan Tuhan tuh nyaman. Dengan ketentuannya nang pahit. Namun ketentuannya nang manis, seberatan ridho. Ini nang pahit tuh dari Allah juga. Cuma kita sadar, lah diberi Allah nang pahit, ada tuh kayaknya kebagusannya tujuan Tuhan. Contoh, misal diganggu orang, dizolim orang, itu ketentuan Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak suatu zarrah pun kecuali dengan izin Allah. Kalau ada orang menzalim kita, mengganggu kita, itu semua ketentuan izin dari Allah, tapi ujungnya manis. Nabi Yusuf dibuang oleh dangsanaknya, dibuang di hutan, dipadahkan dimakan serigala, padahal dibuang karena iri dengan Nabi Yusuf. Dibuang, dipungut orang Nabi Yusuf, dijadikan orang budak, jadikan orang budak. Sesudah itu dipitnah, dimasukkan ke penjara. Cuma kalau kada itu jadi raja sih deh. Dihiga Nabi Yakub aja kada bakal jadi raja. Cuma karena dibuang, macam-macam ujian sampai beliau di dalam penjara. Akhirnya di dalam penjara beliau bisa mentafsirkan mimpi dan seterusnya, dan sampai sukses jadi raja. Cuma kalau kada dibuang, kada bakal jadi raja. Nah, makanya ujar para ulama, iza aradallahu ayyuthifa 'abdan qayyada lahu man yazlimu. Apabila Allah menghendaki seseorang itu dipersiapkan menerima perkara-perkara mulia, qayyada lahu man yazlimu. Allah sertakan, Allah ikatkan kepadanya orang yang menzalimnya. Ya, kalau kita dizalim orang, diganggu orang, itu ada ciri ini bakal mendapat perkara mulia asal sabar. Namun kita membalas ingat si tupang sudah juga. Ini sabar. Qayyadalahu man yazlimu. Allah kirim orang yang menzalim kepada kita. Asal ada salah aku jar, asal baik aja sudah. Masih aja ada orang yang mengganggu. Nah, itu Tuhan mengirim supaya kita sabar, gantiannya diberi Allah perkara mulia. Baiknya sukses urusan duniawi maupun akhirat. Nah, itu kada ketentuan Allah nang pahit, itu bisa tujuannya supaya kita sihat, jadi obat. Wahwa, dan itu ridha, matlubun fi umuri dunya, itu dituntut dalam perkara-perkara dunia, min fakrin, daripada kefakiran. Ridha dengan kefakiran. Awina, atau kaya, ridha. Auribhin, untung. Auhusran, atau rugi, ridha. Au maradin, sakit. Au sihatin, sihat. Au mautin, mati. Au nahwi dzalik, atau sumpama yang demikian itu. Ridha ini kewajiban. Nah, kecuali satu nang kada boleh ridha itu kepada kemaksiatan. Allah menentukan, mentakdirkan kita maksiat, kita ridha kepada Allahnya. Tapi kita kada ridha kepada kita yang mengikhtiarinya. Mana buktinya kita kada ridha bahwa kepada kita yang mengikhtiarinya? Buktinya langsung bertobat. Kepada Allah yang mentakdirkan, kita ridha. Kepada Allahnya harus ridha.
Tapi nang kada rida kepada diri kita yang maikhtiari itu maksiat. Nah itu nang kada boleh rida. Wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala qala man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala na'ma'i falyatakhiz rabban siwa'i. Ada hadis qudsi ujar Tuhan, malam yarda bi qada'i, barang siapa kada senang, ridha itu bahasa kitanya senang. Barang siapa kada ridha, barang siapa kada senang bi qada'i dengan ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, kada sabar terhadap balaku, walam yashkur ala na'ma'i, kada mau bersyukur atas nikmatku, falyattakhidz rabban siwa'i, maka cari Tuhan selain aku. Cari Tuhan selain aku. Ujar Nabi, zakat ta'mal iman. Rasa nikmatnya iman itu, orang yang merasa nikmatnya iman itu, orang yang ridha dengan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi. Wa man radiya billah rabba lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Barang siapa ridha dengan Allah sebagai Tuhan, lazimahu, melazimi akan dia, ayyarda bitadbirihi, bahwa dia ridha dengan pengaturan Allah, wa ikhtiyarihi, dan pilihan Allah, dipilihkan Allah lahu baginya, wa bimurri qadaihi, dan ridha dengan pahit ketentuannya, wa ayyaqna'a bima qasamahu, dan dia merasa merasa cukup, bima qasamahu lahu, dengan sesuatu yang Allah bagikan baginya. Nah, itu ridha ngarannya lah. Dengan sesuatu yang dibagi Allah kepadanya merasa cukup, dengan ketentuan Allah yang pahit, ridha. Wa ayyaqna'a, dan bahwa dia merasa cukup, bima qasamahu lahu minar rizki, dengan sesuatu yang Allah bagikan baginya daripada rizki. Amun kita tuh merasa kada cukup tuh kada ridha yo ngarannya. Kada merasa cukup, mengeluh tuh kada ridha. Wa ayyakuna sabiran inda nuzulil balaya, dan bahwa adalah dia itu sabar atas datangnya bala. Inda nuzulil bala, ketika turunnya bala, sabar. Tarikan lisuhti, dia orang yang meninggalkan bagi kemarahan. Inda wurudil masaibi, ketika datangnya musibah, wal azaya, dan gangguan. Orang yang meninggalkan marah. Jadi ridha tuh makam yang tinggi, cuma ngalih tadi, meninggalkan marah ketika datangnya musibah dan gangguan. Karena musibah hati ini kada begisir, Allah mau uji aja nih tuh kita nih setia, kadang diuji aja nih tuh. Jadi orang tuh kalau diuji itu pacangan naik tuh, dapat musibah lah. Kenapa? Itu rumus dunia nih tuh. Orang tuh sekolah, amun kada diuji kada pacang naik. Amun kada udah ujian
itu mendaftar aja nyer. Misal kita nih, kita nih misal mendekatkan diri kepada Allah, mulai sudah kadada ujian sama sekali on kita, kadada ujian, belum hendak naik lagi itu derajat, berarti hanya mendaftar aja, belum lagi hanya mengisi formulir nih tuh. Nah pujar aku nih, semakin aku hendak mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak ujian, akhirnya ampih nih orang yang salah nih. Sekolah sudah parak 1 semester, hendak ujian ampih. Ya ada kalau orang kita ini rajin ke majelis taklim, rajin berjamaah, semasumat datang ujian, buyang hati. Terus ditarusakannya hendak mendekatkan diri kepada Allah nih, tahajud digawinya, duha digawinya, puasa Senin Kamis, bertambah lagi ujian. Nah pujar, semakin hendak parak wan Tuhan, ada terus ujian aku nih, akhirnya ampih. Nah ini orang salah, hendak dinaikkan derajat ampih. Amun kadada ujian itu mengisi formulir aja nyar kita, belum diterima Tuhan lagi. Tuhan hendak tahu kita nih setia kadanya. Zaman Nabi itu ujiannya setiap hari, tiap waktu. Kita hanya digeritiki aja nya. Adalah kita diancam orang dengan pedang, kada pernah. Kalau harta ujiannya ada masalah itu, kebakaran, kecurian. Orang nang membeli imannya dengan harta nang banyak. Imam Sahal Tustari didatangi orang, wah Imam Sahal, aku kecurian. Alhamdulillah Jasidin. Napa alhamdulillah? Alhamdulillah malah pencuri cuma mengambil harta engkau. Kalau seandainya yang dicurinya iman engkau, nah itu nang bahaya Jasidin. Namun harta ujiannya ada masalah itu. Innallah. Nah, di sini ada hadis Nabi, wafil hadis, di dalam hadis, innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Nah, ya Allah. Iya tadi sudah hendak menunaikan ampih. Ya merasa mujo selawas 4 tahun ini bertambah sempit rezeki ya. Nang anak kada suah garing anak masuk rumah sakit macam-macam. Hadis Nabi menyebutkan innallah iza ahabba qauman, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Paman radhiya, maka barang siapa ridha, falahu ridha, maka baginya mendapat keridhaan Allah. Wa man sakhita, barang siapa kada senang, marah diuji Tuhan, falahu suhtu, maka baginya kemurkaan Allah. Jadi tanda-tandanya ujar ulama, di antara tanda kaderida tuh. Ini halus bener nih. Tanda kaderida itu anna min alamatil adami ridha bil qada qaulal abdi 5. Itu tanda kaderida. Kenapa aja kita? Wah, kenapa aja kita kayak ini? Nah, itu tanda kaderida sudah. Kenapa hujan? Kenapa panas harinya? Nah, itu tanda kaderida. Oh, kenapa aku nih aur sempit tak rezeki? Ada kalimat 5 kenapa itu menunjukkan kaderida sudah. Kaipa, bagaimana ini? Kenapa terjadi kayak ini? Kayak apa ini? Nah, itu tanda kaderida. Bertanya kayak itu dah. Wa izhar saqwa ilal makhluk, dan menampakkan pengaduan kepada makhluk. Nah, itu kaderida juga nih tuh. Mengadu ke situ ke sini bagi saya ada berduit, ke situ ke sini bagi sempit benar ya ini nah. Mengadu ke situ ke sini karena musibah. Nah, itu kaderida nih tuh. Man saka musibatan nazalat bihi paka'an nama yasqullah. Barang siapa mengadukan musibah nang turun kepadanya,
maka sama halnya inya itu seolah-olah mengadukan Allah, seolah-olah menjelek-jelekan Allah. Ujarna wafil kabar, dan di dalam kabar, man syakka musibatan, barang siapa mengadukan suatu musibah, nazalat bihi, yang turun dengannya, dia duakannya ke situ ke sini, musibah dikisahkannya ke situ ke sini, maka annama yaskullah, maka seolah-olah dia itu adalah, bahasa kitanya, memburuk-burukakan Tuhan, menjahat-jahatkan Tuhan, nah, mengadu-ngadukan Tuhan. Nah, buruk adab kita dengan Tuhan. Sedikit benar lagi nah. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, haslatun wahidatun, satu bagian, tuhbitul amal, satu perkara menggugurkan amal, wala yantabihu laha kasirun minan nas, dan tidak sadar baginya oleh kebanyakan daripada manusia. Satu perkara yang menggugurkan amal dan manusia banyak kada sadar. Wahia sakhatul abdi ala qadaillah azza wajal, marahnya hamba atas ketentuan Allah azza wajalla. Allah berfirman, zalika biannahum karihu ma anzalallah, dan yang demikian itu dengan bahwasanya mereka itu benci apa yang diturunkan Allah, maka Allah gugurkan amal-amal mereka. Ingat situ. Jadi ikhlas, ridha itu harus ada pada diri seorang hamba. Amuninya merasa hamba, bilanya kada rida, berarti nya merasa dirinya lain hamba, model kada pantas diatur nih oleh Tuhan, seolah-olah kada layak nya diatur oleh Tuhan. Nah, itu orang kada rida, itu seolah-olah nya merasa dirinya kada layak diatur oleh Tuhan. Ya, Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan min rabbika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.